Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seti dengan NPN 022723111042 kelas 3F Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam, di mana harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dan manusia tidak akan bisa terpisah dengannya. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non-materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Karena itu, para ulama sepanjang sejarah merumuskan konsep maqasid syariah dengan 5 kebutuhan dasar, yang salah satu diantaranya adalah ada bentuk dan jenis harta dalam Islam. Dilihat secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia, barang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas, dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. Yang kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang menyediakan relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban dan atau berjuang, sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang ekonomi pula. Adapun jenis harta, yang pertama harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. Yang pertama, harta mutakawim. Harta mutakawim adalah setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, seperti berbagai agar, bangunan atau benda-benda tidak bergerak, barang-barang yang bergerak seperti makanan dan sebagainya. Yang kedua, harta ghair al-mutakawim. Harta ghair al-mutakawim merupakan kebalikan dari harta mutakawim. Ghair mutakawim adalah setiap sesuatu yang belum dianggap secara nyata atau sesuai yang tidak dibolehkan secara syara untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Yang kedua, mal mangkul dan mal ghair al-mangkul al-aqar. Yang pertama, harta mangkul ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan berpindahan dari dan perubahan tersebut. Yang kedua, harta ghair al-mangkul atau al-aqar ialah segala sesuatu yang tetap atau harta tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari suatu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah pabrik, sawah, dan lainnya. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah mal mangkul dan mal ghair al-mangkul atau al-aqar dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah mal mangkul dan mal ghair al-mangkul atau al-aqar. Yang ketiga, mal mitsli dan mal kimi. Yang pertama, harta mitsli. Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang bisa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, harta kimi. Harta kimi adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuan pada nilai, seperti binatang dan pohon. Yang keempat,
mal istilak dan mal istimal. Harta istilak ialah harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali menghabiskan zatnya seperti makanan, minuman, kayu bakar, minyak tanah, perak, uang, dan sebagainya. Yang kedua, harta istimal. Harta istimal ialah harta yang dapat digunakan berulang kali. Artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Yang kelima, mal ain dan mal dain. Yang pertama, harta ain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Harta ain dibagi menjadi dua bagian. Pertama, harta ain zati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Yang kedua, harta dain. Jenis harta dalam kategori ini merupakan kepemilikan atas suatu harta yang tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya, si pemilik hanya memiliki harta tersebut, tetapi ia tidak memiliki wujudnya karena berada dalam tanggung jawab orang lain. Selanjutnya, harta, uang, dan modal dalam Islam. Uang adalah salah satu dari jenis harta. Penggunaan lafaz al-mal juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologis turunnya ayat asbab al-nuzul mempunyai makna uang, salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya. Pemaknaan ini oleh Al-Qurtubi didasarkan kepada hadis Nabi yang berdasarkan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surah Al-Baqarah ayat 2 halaman 262. Turunnya ayat ini berkenaan dengan tindakan Utsman bin Affan yang menyerahkan uang atau dinar sebanyak 1000 dinar kepada pasukan pada masa Hijriyah Rasulullah SAW. Pemaknaan al-mal kepada uang merupakan makna detail, penjelasan yang lebih khusus dari salah satu bentuk harta al-mal tersebut. Dengan kata lain, pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Adapun kedudukan dan fungsi harta dalam Islam, menurut pandangan Islam, manusia memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, seseorang berusaha dengan berbagai aktivitas ekonomi karena sifat kecenderungan ingin memiliki harta sehingga manusia mau untuk bekerja keras. Kesimpulan dari materi saya, Islam adalah agama yang syumur atau sempurna. Semua aspek kehidupan manusia dijelaskan secara komprehensif, salah satunya mengenai harta. Harta merupakan sesuatu yang vital dan fatal. Dengan demikian sangat perlu dikaji untuk melaksanakan aturan syariat secara kafah. Islam sendiri memandang harta sebagai suatu objek untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam Islam sendiri, harta yang baik pastinya akan membawa kebaikan pula bagi pemiliknya. Carilah dengan cara yang baik, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Sesungguhnya harta merupakan suatu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, sehingga Al-Quran memandang perlu untuk memberikan garisan-garisan yang rinci dan luas tentang harta. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang konsep harta dalam Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.